Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para pendengar Pro1 RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik yang kita angkat pada kesempatan sore berbahagia ini adalah as-sira' bainal haq wal batil. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah pertarungan antara al-haq dan al-batil. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertarungan antara al-haq dan batil itu telah dimulai sejak dari Nabi Adam. Kita tahu pada saat itu antara Habil dan Qabil. Ya, antara Habil dan Qabil, maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita siapa di antara mereka itu yang benar dan siapa di antara mereka itu yang salah. Dan kita ketahui ketika Qabil yang membunuh Habil, dan itu adalah pembunuhan pertama di atas permukaan bumi ini, dan kemudian setiap ada pembunuhan selanjutnya, maka Qabil sebagai pelakunya yang telah membunuh Habil, maka dia akan mendapatkan saham dosanya setiap ada pembunuhan selanjutnya. Nah, inilah resiko ketika seseorang mempraktekkan sesuatu yang tidak benar, maka kemudian ketika ada orang yang mengikutinya, maka orang yang pertama melaksanakan sesuatu yang tidak baik itu, maka dia akan mendapatkan saham dosanya. Baik itu dalam bentuknya perkataan, perbuatan, dalam bentuk tingkah laku, apapun bentuknya. Nah, itu kalau yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ada seseorang yang melakukan sesuatu yang baik, yang benar, baik lewat perkataannya, lewat tulisannya, lewat perbuatannya, kemudian diikuti oleh orang-orang yang melihatnya, kemudian mencontohnya dan melakukannya, maka berapa jumlah orang yang melakukan perbuatan itu, maka dia juga akan mendapatkan saham pahala baiknya. Nah, di sini beda ya. Kalau tadi karena perbuatan tidak baik, maka ketika ada orang yang mencontoh perbuatan itu, maka yang pertama melakukan ini dia akan mendapatkan saham jeleknya. Ya, sedangkan kalau perbuatan baik yang dilakukan, maka insya Allah dia akan mendapatkan saham baiknya. Maka di sini kita harus memilih. Ya, harus memilih dan harus tahu mana yang kita pilih. Walaupun hanya dengan like aja. Ya, itulah yang kita like itu kalau sesuatu yang benar, alhamdulillah. Tapi kalau kita like sesuatu yang salah, maka kita bagian dari pendukung kejahatan itu sendiri. Iya, maka berhati-hatilah. Maka materi yang kita angkat ini adalah sebuah materi yang memang terjadi dalam kehidupan ini sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Maka nanti di akhirat itu tempatnya juga ada dua, surga dan neraka. Nah, bagi mereka yang tentunya melakukan sebuah kebenaran, maka insya Allah dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dia akan ditempatkan di dalam surga. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang melakukan sesuatu yang tidak baik, maka akhir dari perjalanannya adalah ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kita lihat bagaimana sejarah kalau Nabi menyeru kepada kebaikan, maka di sana ada pembangkang-pembangkangnya, ada orang yang menentang Rasulullah. Ya, yang paling terkenal kita dengar dengan Fir'aun, ya, itu masa Nabi Musa. Kemudian di masa Nabi Ibrahim juga ada penentangnya, dan seterusnya. Maka di sini materi ini kita angkat adalah agar kita paham, agar kita mengetahui bagaimana sebuah kebaikan itu bergerak, bagaimana sebuah kejahatan itu bergerak, dan dari mana asalnya kebaikan itu dan dari mana asal kejahatan itu.
Baik, kita melihat bahwa al-haq, ya, al-haq itu sesuatu yang nilai yang benar, ya, nilai yang benar, perilaku yang baik, atau sebuah pergerakan yang baik, atau sebuah lembaga yang baik, ya, yang intinya dia melakukan nilai kebenaran. Maka sesuatu yang baik itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita ingat. Ya, sesuatu yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin." Dalam ayat yang lain, "Fala takunanna minal mumtarin." Jadi al-haq itu adalah dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu ragu. Nah, jadi sesuatu yang baik itu yang dari Allah dan Rasul, nilai-nilai kebenaran yang kita buat dalam kehidupan kita itu jangan ragu, itu dari Allah dan Rasul. Nah, sementara al-batil, ya, itu datangnya bukan dari Allah dan Rasul, tapi ghairullah, datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini juga nanti kita akan melihat bahwa kalau sesuatu yang benar, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, ya, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Hakim. Nah, sementara al-batil itu datangnya selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari makhluk. Nah, ini bedanya. Jadi produknya makhluk. Sedangkan al-haq produknya Allah. Nah, karena dia adalah produknya makhluk, yang namanya manusia itu kan bersifat jahil, bodoh, ya, bodoh, kurang ilmu. Sedangkan kalau dari Allah itu al-alim, dengan nuansa keilmuan. Sedangkan dari manusia itu sifatnya adalah jahil, bodoh. Nah, karena sifatnya bodoh, maka segala bentuk perilaku yang tidak baik atau yang jahil itu adalah awwan sifatnya. Jadi hanya berdasarkan prasangka-prasangka saja. Dia menduga itu sesuatu yang benar padahal salah. Dia menduga bahwa dengan program-program begitu adalah akan memberikan sesuatu kebaikan, ternyata salah, justru memberikan mudarat. Kenapa? Karena memang dari programnya, dari kegiatannya memang salah. Nah, di sini dulu awal yang harus kita pahami bahwa kalau yang baik itu datangnya dari Allah sebagai Khalik, yang Maha Alim dan Al-Hakim dan seterusnya. Sementara sesuatu yang tidak baik itu, yang jahil itu, ya, yang batil itu adalah datangnya dari ghairullah, selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu datangnya dari makhluk. Yang namanya makhluk berarti sistemnya adalah dalam bentuk prasangka-prasangka, praduga-praduga. Nah, di sini kita sudah melihat bagaimana secara dasar, secara keumuman, secara umum kita melihat ada perbedaan yang cukup signifikan antara al-haq dengan al-batil. Nah, di sini sehingga dengan pemahaman ini kita akan melihat bagaimana selanjutnya siapa-siapa saja sebagai pendukung kebatilan, kemudian siapa-siapa saja pendukung kebenaran. Nah, karena itu adalah al-haq, maka itulah dinullah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu sangat luas. Islam itu mencakup berbagai macam aspek kehidupan. Maka di sini kita melihat orang-orang yang mungkin sebelumnya dia belum memeluk Islam, setelah dia mempelajari dinul Islam, maka dia akan melihat nilai kebenaran yang luar biasa. Kenapa? Karena memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa terus ingin mempelajarinya, ingin menikmatinya, ingin berenang di dalam sungai Islam itu dan menikmati airnya dan menikmati semua nuansa yang ada di dalam nilai-nilai dinullah tersebut. Kenapa? Karena dinullah ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara al-batil itu ghairu dinillah, tidak ada nuansa keagamaan di situ. Hanya produk-produk manusia saja, hanya karangan-karangan manusia saja, hanya hiasan-hiasan yang sumbernya dari manusia yang bersifatnya prasangka. Nah, makanya sesungguhnya orang-orang yang berada di dalam kehidupan al-batil, kehidupan yang tidak baik, meskipun orang-orang melihat dari luar seolah-olah dia puas, seolah-olah dia gembira, seolah-olah dia hebat, ternyata tidak. Mereka yang berada di dalamnya justru hidupnya dalam kegelisahan, hidupnya dalam keadaan tidak nyaman, hidupnya dalam keadaan ketidakpastian. Kalau bahasa sekarang mungkin galau, layau.
wallahu a'lam apapun namanya. Jadi tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan, resah, gelisah. Kenapa? Karena dia berada dalam nilai kebatilan yang itu bukannya dari Allah dan bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang yang berada di dalam al-haq ini, ya dalam agama Allah ini, maka mereka-mereka yang mendukung agama Allah ini, mereka-mereka yang mendukung hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka disebut auliaullah. Itulah aulia-aulia Allah. Itulah pendukung-pendukung kegiatan agama Allah. Nah, ini siapa saja? Siapa saja orangnya? Apakah dia dari aparatur pemerintahan? Apakah dia dari sipil? Apakah dari rakyat biasa? Apakah rakyat jelata? Apakah orang berpangkat? Orang tidak berpangkat? Ya, siapa saja? Siapapun yang mendukung kegiatan agama Allah, siapapun yang mendukung hal-hal yang sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala, merekalah aulia Allah. Ya, itu orang-orang yang mendukung kegiatan yang dicintai oleh Allah dan Rabb-Nya. Nah, sementara sesuatu perbuatan yang batil, yang tidak baik, sudah kita jelaskan di mukadimah tadi, di awalnya tadi, maka pendukung-pendukungnya itu siapa? Aulia'us syaitan. Nah, ini berhati-hati. Jangan ketika kita menjadi pendukung-pendukung kebatilan, pendukung kejahatan, maka label yang kita dapat pun adalah sesuatu yang tidak baik, yaitu aulia syaitan. Nah, kita telah mendukung program-program kegiatan syaitan. Nah, ini tentunya sangat berbahaya. Nah, kemudian pelaksana di lapangan itu disebut siapa? Jundullah. Nah, ini kalau pelaksana kebaikan, yaitu tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir dalam seluruh lini kehidupan. Mungkin dalam ranah politik dia juga hadir, memperjuangkan politik yang benar. Dalam ranah bisnis dia juga hadir, memperjuangkan bisnis yang memberikan kebaikan. Dalam ranah pendidikan dia juga hadir, menciptakan sistem-sistem pendidikan yang benar. Nah, ini jundullah, tentara-tentaranya Allah yang hadir dalam segmen-segmen kebaikan. Nah, sementara mereka-mereka yang bekerja dalam segmen programnya asyaitan atau al-batil, itu pelaksana-pelaksana di lapangan mereka adalah jundu iblis, tentara-tentaranya iblis, yang mereka siap melakukan berbagai macam kejahatan dalam sebuah ranah kehidupan. Dia akan masuk, akan dia buat kekacauan, akan dibuat kegaduhan, akan membuat intimidasi, apapun bentuknya dia akan lakukan, karena memang dia programnya al-batil, ya, pendukungnya adalah disebut aulia syaitan, kemudian pelaksana-pelaksana di lapangan adalah tentara-tentaranya iblis. Nah, ini kita tidak perlu heran dalam perjalanan kehidupan kita, seluruh ranah kehidupan itu akan terus ada. Ya, iblis maksudnya. Ya, disebut jundu iblis, yaitu tentara-tentara iblis atau pasukan-pasukan iblis yang dia akan siap menebarkan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Nah, maka dalam perjalanan kehidupan kita akan menemukan adanya mafia-mafia kejahatan, adanya orang-orang yang merampok hak-hak orang, ada orang yang mengintimidasi, ada penipu, ada pembohong, dan yang mirip-mirip dengan itulah. Nah, mereka itu bekerja terus di lapangan. Mereka juga tak mau disalahkan nanti di akhirat. Ya, kalau mereka sadar bahwa di akhirat nanti tempatnya neraka, tentunya mereka akan bertobat. Nah, ini persoalannya, dia tidak mau sadar, terus bergerak. Dan kita berharap tentunya berdoa, semoga jundu-jundu iblis ini, yaitu pasukan-pasukan iblis ini, tentunya kita berharap agar mereka sadar, bertobat, dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian, kalau tadi kita menyebutkan bahwa al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah agama yang benar. Itulah prinsip yang benar. Nah, maka yang menolongnya adalah ansarullah, yaitu penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang bergerak di lapangan adalah tentaranya Allah, kemudian pasukan-pasukan kebenaran. Nah, ketika mereka bergerak dalam nilai kebenaran, maka sesungguhnya mereka telah membuat sebuah kelompok, sebuah naungan kehidupan, sebuah sistem kehidupan yang disebut dengan Hizbullah, yaitu golongan Allah Subhanahu wa taala.
Di sana ada para ulama, para ustadz, para tengku, para kiai, ya siapapun. Orang-orang yang berbisnis yang baik, mereka-mereka yang mudah-mudahan yang diberikan amanah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka dia akan berupaya menjaga dalam bingkai NKRI. Kemudian ya di seluruh segmen kehidupan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus paham bahwa nggak mesti dalam bidang agama. Dalam bidang apa saja yang itu adalah nilai kebaikan dan nilai kebenaran, mereka adalah pejuangnya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah akhir dari perjalanan mereka itu Allah akan memberikan al-ghalabah. Apa itu al-ghalabah? Kemenangan. Maka firman Allah yang sering kita dengar, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, karena mereka memperjuangkan dinullah, karena mereka memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dengan ketaatan dan kesolehannya, maka yakinlah Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Nah, bukan hanya kemenangan. Nah, mereka juga akan diberikan sebuah kejayaan. Dan akhir dari kehidupan mereka di dalam perjalanan kehidupan dunia ini tentunya mereka menuju kepada alam akhirat. Sebagaimana kita sampaikan tadi, insya Allah mereka akan mendapatkan surga Allah. Nah, sebaliknya, mereka-mereka yang berkumpul, kemudian membuat statement, membuat program dan kegiatan, apapun bentuknya, yang ghairu dinillah, bukannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-batil, maka mereka disebut dengan hizbus syaitan. Siapa itu hizbus syaitan? Ya, kelompok kuncu-kuncunya syaitan. Karena syaitan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas. Ada syaitan yang dari golongan manusia, ada syaitan yang dari golongan yang memang golongan jin. Nah, ini mereka kolaborasi antara syaitan dari jenis manusia dengan syaitan dari jenis jin. Mereka kolaborasi menciptakan hal-hal yang tidak baik dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, bagaimana kondisi mereka? Kondisi akhir perjalanan mereka adalah al-inhizam. Mereka itu akan hancur dan kalah. Nah, coba tengoklah, lihatlah. Apapun program kejahatan, apapun sistem kejahatan, apapun bentuk kebatilan, akhir dari perjalanan mereka, itu mereka akan dihancurkan. Mereka akan saling berperang sesama mereka dan juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kehidupan di dunia, dan kemudian mereka akan mendapatkan al-khusran. Apa itu al-khusran? Mereka akan rugi. Rugi dari segi materinya, rugi dari segi perjalanan fisiknya, rugi dalam perjalanan sosialnya, rugi dalam kehidupan keluarganya hancur. Nah, itu di dunia. Nah, bagaimana kondisi mereka di akhirat? Dengan izin Allah tentunya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu secara umum gambaran bagaimana pertarungan antara al-haq dan al-batil, antara sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah sejak Nabi Adam sampai hari ini itu akan terus terjadi. Nah, pertanyaannya, kita berada di golongan mana? Bagaimana kita jawab ini? Nah, lihatlah kondisi kita hari ini. Kita bekerja di mana? Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dan kebaikan kepada orang banyak dan banyak orang? Berarti yakinlah kita berada dalam keadaan golongan orang-orang al-haq. Dan sebaliknya, kalau sistem cara kita bekerja, tempat kita bekerja, kemudian hasil dari apa yang kita usahakan tersebut ternyata memberikan mafsadat, memberikan mudarat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya manusia, hatta binatang-binatang pun akan merasakan dampak kejahatan dari kegiatan kita itu, maka ketahuilah kita bukan berada dalam golongan al-haq, tapi kita berada dalam golongan al-batil. Nah, ini harus kita fahami, karena dengan perjalanan hidup kita yang sangat singkat, dengan umur yang Allah berikan kepada kita hanya sekali. Tidak ada cerita orang diberikan umur 2 kali. Setelah mati nggak ada cerita hidup kembali. Maka rawatlah, jagalah kesempatan umur yang diberikan itu oleh Allah kepada kita yang cuma sekali. Maka rawatlah dia, bimbinglah dia, ajaklah dia, rangkullah dia, manfaatkan umur tersebut untuk menjadi golongan orang-orang al-haq. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan
para pendengar yang tentunya mendengar nasihat yang sederhana ini tentunya, semoga kita menjadi golongan-golongan al-had yang insya Allah bahagia di dunia dan semoga di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga menjadi inspirasi kebaikan buat kita sebelum ajal menjemput kita. Jadilah pelaku kebenaran, jadilah golongan-golongan al-haq. Kemudian rasakan kenikmatan berada dalam nilai kebenaran dan insya Allah bahagia kita di dunia dan bahagia di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.